Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisnun Hasin Alidan dengan NIM 22402078, program studi Perbankan Syariah, kelas PSB semester 2. Jadi, di sini saya akan melaksanakan UTS Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi, langsung saja ke materi yang pertama. Baik, materi yang pertama yaitu tentang negara. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya, setiap warga menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara. Negara pun memiliki tujuan, yaitu yang pertama memperluas kekuasaan semata-mata, yang kedua menyelenggarakan ketertiban hukum, yang ketiga mencapai kesejahteraan umum. Negara pun memiliki unsur-unsur, yang pertama unsur tempat atau daerah, yang kedua unsur manusia atau umat, yang ketiga unsur organisasi atau tata kerjasama. Beberapa contoh sistem negara yang umum diterapkan di seluruh dunia antara adalah yang pertama demokrasi, kedua republik, ketiga monarki, dan yang keempat diktator. Ideologi negara merujuk pada seperangkat nilai kepercayaan dan prinsip yang diadopsi oleh pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat. Beberapa contoh ideologi negara yang diadopsi di seluruh dunia yaitu liberalisme, sosialisme, komunisme, nasionalisme, dan agama. Kombinasi antara sistem dan ideologi negara membentuk karakteristik yang unik pada masing-masing negara. Karena itu, terdapat berbagai macam sistem dan ideologi negara yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh faktor sejarah, budaya, geografi, dan faktor-faktor lainnya. Baik, materi yang kedua yaitu Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila atau prinsip yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sejarah Pancasila dimulai pada masa kemerdekaan Indonesia ketika para tokoh nasional berusaha untuk menemukan ideologi yang dapat menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya yang beragam di Indonesia. Penjelasan dari 5 sila Pancasila adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama, Pancasila mengakui keberadaan Tuhan sebagai dasar dari segala kehidupan. Sila ini juga menghormati semua agama dan keyakinan yang ada di Indonesia. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila menegaskan bahwa setiap manusia harus dihormati dan diperlakukan dengan adil. Sila ini juga menekankan pentingnya etika dan sopan santun dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sila ini mengajarkan bahwa perbedaan suku, agama, dan budaya harus dihormati dan dijadikan sebagai kekayaan bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila menekankan pentingnya pemerintahan yang demokratif, dan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Sila ini mengajarkan bahwa keputusan penting harus diambil melalui musyawarah dan mufakat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila menekankan bahwa pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengajarkan bahwa kekayaan negara harus digunakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Baik, materi yang ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mencerminkan pengakuan dan penghormatan terhadap berbagai ras, suku, budaya, bahasa, dan kepulauan yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang luas yang terdiri lebih dari 17.000 pulau dan rumah bagi lebih dari 300 kelompok etnis. Masing-masing dengan budaya, bahasa, dan adat istiadat yang unik. Bahasa resmi negara adalah bahasa Indonesia, juga dikenal sebagai bahasa Indonesia yang digunakan secara luas dan dipahami di seluruh negeri. Terlepas dari keragamannya, bangsa Indonesia telah lama mempertahankan rasa persatuan bangsa melalui rasa saling menghormati dan pengertian yang terlihat dalam praktik budaya, seni, musik, dan kepercayaan agama negara. Pemerintah juga telah memainkan peran penting dalam membina persatuan bangsa melalui berbagai kebijakan, termasuk mempromosikan penggunaan bahasa nasional, mendorong perkawinan antaretnis, dan
mengakui warisan budaya negara yang kaya. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika merupakan landasan jati diri bangsa Indonesia dan menjadi pengingat akan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Ini telah membantu Indonesia menjaga keharmonisan sosial dan hidup berdampingan secara damai dari penduduknya yang beragam. Menjadikannya contoh cemerlang bagaimana orang-orang dari berbagai latar belakang dapat hidup bersama dalam damai dan harmonis. Baik, materi yang keempat yaitu NKRI dan bahaya radikalisme dan terorisme. Yang pertama itu radikalisme. Kata radikalisme terdiri dari dua kata yaitu radikal dan isme. Radikal bisa dimaknai atau mempunyai makna sebagai ekstrim atau fanatik. Sedangkan kata isme mengarah pada makna suatu paham atau ideologi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa radikalisme adalah doktrin atau praktik yang diterapkan oleh penganut paham radikal atau paham ekstrim yang berusaha mengubah tatanan sosial yang ada di masyarakat. Yang kedua yaitu terorisme. Dalam bidang politik, terorisme memiliki pengertian hal yang terkait dengan tindakan pengacau dan dalam masyarakat untuk mencapai tujuan. Konvensi PBB tahun 1937 pun mendefinisikan terorisme sebagai segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu, kelompok orang, atau masyarakat luar. Selanjutnya faktor penyebab radikalisme dan terorisme, yaitu yang pertama faktor pemikiran, yang kedua faktor ekonomi, ketiga faktor politik, keempat faktor sosial, 5 faktor psikologis, dan yang keenam faktor pendidikan. Selanjutnya, contoh kasus radikalisme dan terorisme di Indonesia. Yang pertama yaitu bom Bali, yang kedua ISIS, ketiga pengeboman tempat ibadah, dan keempat perampokan Bank CIMB Niaga di Medan. Upaya pencegahan radikalisme dan terorisme menurut buku Gender dalam Hubungan Internasional di Indonesia Australia, Divisi Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT mengeluarkan rencana strategis terkait pencegahan radikalisme dan terorisme. Yang pertama, perlindungan objek-objek vital dan tempat-tempat publik dari tindakan terorisme. Yang kedua, menurunkan penyebaran ideologi dan propaganda radikal. Yang ketiga, mencegah masyarakat agar tidak terpengaruh dengan ideologi radikal dengan cara mensosialisasikan dan mengedukasi bahaya radikalisme dan terorisme. Yang keempat, melakukan pemutusan hubungan atau disegmen antara pelaku teror, keluarga, dan jaringannya dari terorisme. Yang kelima, membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT di daerah-daerah sebagai kepanjangan tangan dari BNPT agar dapat menyentuh persoalan lokal. Dan yang terakhir, memasifkan program deradikalisasi untuk mereka yang pernah terpapar radikalisme dan terorisme. Baik, materi selanjutnya yaitu konstitusi dan macam-macam perundang-undangan di Indonesia. Konstitusi Indonesia adalah dokumen yang memuat aturan dasar tentang pemerintahan, hukum, dan hak asasi manusia di Indonesia. Sejarah konstitusi di Indonesia dimulai pada masa kolonialisme Belanda, di mana Belanda mengeluarkan Undang-Undang Dasar 1922 yang memberikan hak politik terbatas kepada orang Indonesia yang memiliki pendidikan dan kekayaan. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Indonesia mengadopsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pertamanya. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi yang paling penting di Indonesia. Konstitusi ini menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berdaulat dengan Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, konstitusi ini juga menjamin hak asasi manusia, kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan hak untuk memilih properti. Setelah Indonesia merdeka, negara ini mengalami berbagai perubahan politik dan konstitusional. Pada tahun 1950, Indonesia mengadopsi Undang-Undang Dasar sementara sebagai konstitusi untuk masa transisi. Pada tahun 1959, Indonesia mengadopsi konstitusi baru yang dikenal sebagai Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi ini mendefinisikan Indonesia sebagai federasi negara-negara bagian. Namun,
Pada tahun 1963, Indonesia kembali mengubah konstitusi menjadi negara kesatuan dengan adopsi Konstitusi Republik Indonesia yang saat ini berlaku. Selain konstitusi, Indonesia juga memiliki berbagai macam perundang-undangan yang mengatur tentang berbagai hal. Beberapa jenis perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu yang pertama, undang-undang atau yang bisa disingkat UU adalah jenis perundang-undangan tertinggi di Indonesia. Undang-undang diadopsi oleh DPR dan disahkan oleh Presiden. Yang kedua, peraturan pemerintah atau PP adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, peraturan presiden atau Perpres adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang atau peraturan pemerintah. Yang keempat, keputusan Presiden atau Kepres adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam rangka pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai kepala negara. Yang kelima, peraturan menteri atau permen adalah peraturan yang dikeluarkan oleh menteri untuk melaksanakan undang-undang atau peraturan pemerintah. Yang keenam, keputusan menteri atau Kepmen. Kepmen adalah keputusan yang dikeluarkan oleh menteri dalam rangka pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai kepala departemen. Dan yang terakhir yang ketujuh, instruksi presiden atau Inpres adalah instruksi yang dikeluarkan oleh presiden dalam rangka pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai kepala negara. Baik, dan yang keenam, identitas nasional. Identitas nasional dapat diartikan sebagai kesadaran bersama dari sebuah bangsa akan karakteristik khas yang melekat pada diri mereka, baik dalam segi budaya, sejarah, bahasa, agama, geografi, dan lain sebagainya. Identitas nasional memegang peranan penting dalam membentuk kebangsaan, persatuan, dan solidaritas antara warga negara. Identitas nasional juga dapat diartikan sebagai pandangan bersama mengenai nilai-nilai dan ideologi yang dipercayai oleh sebuah negara dan warga negaranya. Hal ini dapat tercermin dalam lambang bendera, bahasa, dan simbol-simbol nasional yang diakui oleh masyarakat. Identitas nasional sangat penting dalam memperkuat jati diri suatu negara dan menjaga keberlangsungan hidupnya. Oleh karena itu, identitas nasional harus dijaga dan dilestarikan agar tidak terkikis oleh pengaruh-pengaruh luar yang dapat mempengaruhi budaya dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Baik, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.